Jadi barternya adalah barter perpanjangan izin kepada MIFA. Balik kepada tema kita bahwa Bustami ini berbahaya nggak sebagai calon gubernur? Menurut saya bahaya. Bahaya dia. Karena praktis sekali cara pikirnya. Selama cita-citanya terpenuhi, dia kasih apapun orang minta. Kalau sempat Mualim jadi gubernur, 9 ini gimana nasibnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan PTM, dimanapun Anda berada, merupakan Tuan Indah Rastika Sari. Kali ini di episode ke-16 tahun ke-5. Wah, sudah 5 tahun kami menemani Anda. Yang belum subscribe, silahkan komen-komen positif dengan akun yang asli untuk membangun Aceh pastinya. Edisi Senin 14 Oktober 2024 dengan tema kita hari ini, 5 bulan menjabat pejabat Gubernur Aceh, benarkah 9 izin usaha pertambangan menjadi pundi-pundi modal kampanye Cagup? Dengan narasumber kita, Muhammad Nur, SH, selaku Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Investasi dan Politik Sumber Daya Alam Forbina Aceh. Bang Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Jeroh, alhamdulillah. Terima kasih. Jeroh. Terima kasih sudah kembali menyempatkan waktu. Memang jeroh Bang. Ini menarik. Ini ke Forbina Bang. Ya, Forbina. Forbina. Forum Pemerhati Investasi Politik dan Sumber Daya Alam Aceh. Namun menarik juga tema kita tentang tambang. Dari 5 bulan Bang, PJ Gubernur yang dimaksud di sini kemudian Bustami Hamzah yang pernah menjabat PJ Gubernur. Apa hubungannya kemudian dengan izin tambang itu? Kan sebenarnya dibenarkan secara tambang itu dibenarkan secara hukum. Ada regulasinya, ada kanunnya. Lalu apa hubungannya? Izin tersebut kan sudah legal, sudah ada, sudah jelas. Lalu kenapa dihubungkan dengan pundi kampanye, Bang Emnur? Karena memang bicara sumber daya alam itu kan bicara politik sumber daya alam namanya. Bentar, jadi beda Bang. Ini dua berbeda ini. Betul. Dua sudut yang berbeda, politik sumber daya alam. Salah satunya adalah mineral. Kan bisa saja ya kita kaitkan dengan bahwa politik sumber daya alam itu adalah prakteknya adalah bicara tambang. Kita tahu bahwa kita ini menduga bahwa kenapa Bustami ini mendapatkan tiket naik sebagai calon gubernur, merapat ke Nasdem misalkan ya. Setelah tayang itu berbagai berita online, MIFA bersaudara itu izinnya diperpanjang. Afiliasinya kemana? Afiliasinya berarti politik dong. Jelas ke Nasdem? Nasdem, artinya kan Pak Bustami ini kan maju melalui partai Nasdem. Nasdem adalah afiliasi politik dengan MIFA misalkan. Saya kira itu clear. Jadi barternya adalah barter perpanjangan izin kepada MIFA. Itu dia. Jadi bukan pundi, tapi tiket. Artinya tiket untuk tiket maju. Untuk maju menjadi calon gubernur itu adalah pakai MIFA. MIFA diperpanjang di masa Bustami untuk 10 tahun ke depan. Saya kira orang menjadi tercengang kemudian jabatan 5 tahun bisa memperpanjang izin sampai 10 tahun. Harusnya ya, ketika tidak dihubungkan dengan politik, MIFA itu nggak diperpanjang dulu dong. Secara etis dia belum habis masa berlaku karena MIFA ini sampai 2025 lah ya. Artinya ini akan diperpanjang sampai 2035. Harusnya izinnya nanti baru akan diperpanjang 2025. Ya, artinya kan harusnya perpanjangan izin ini tunggulah siap pilkada. Harusnya begitu, etisnya begitu, jangan sekarang. Tapi kenapa ini langsung diperpanjang? Itu menjadi pertanyaan orang. Artinya ada afiliasi politik, kepentingannya MIFA terpenuhi, kepentingan Pak Bus terpenuhi sebagai calon gubernur. Itu afiliasi politik, jadi bukan afiliasi cash flow, bukan. Tidak ada, karena Pak Bus kan sebenarnya juga punya kemampuan yang cukup bagus secara ekonomi. Nggak butuh dia transaksi dari MIFA itu nggak butuh. Cukup dengan tiketnya saja. Tiket saja dari Nasdem. Sebagai calon gubernur. Itu yang kemudian ramai diperbincangkan. Kenapa kemudian
perpanjangan izin di masa PJ. Kenapa nggak tunggu siap pilkada? Dan seharusnya ber-2025 habis. Harusnya kan masih lama lah izinnya. Oke. Jadi kita tidak sedang mengkritik posisi pertambangan. Karena posisi pertambangan ini kan sebenarnya semuanya dalam status pengajuan. Sah-sah saja dong. Siapapun dari kita ini ingin mengajukan usaha sektor pertambangan itu sah-sah saja. Tetapi kenapa kemudian diperpanjang maupun diterbitkan itu di masa yang cukup singkat? Itu yang kemudian dikritik orang. 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Oke, Bang. 5 bulan. Ini Misalkan ada datanya juga nih. kita baca misalkan gini, ada CV Belang Mangat Lemak Raya misalkan. Lokasinya di? Itu kan kalau disebut di sini kan di statusnya eksplorasi, berada di apa namanya, tidak jelas posisi ini ya. Belang Lemak Raya ini Nagan Raya, Nagan Raya. Oke, Nagan Raya. Kemudian Athena Tambang Jaya, mineral logam itu ada di Aceh Barat Daya misalkan. Terus ada PT Tambang Energi Gemilang, itu statusnya juga UP eksplorasi begitu ya. Nah, ini kan semuanya itu dianggap orang ada yang apa namanya? Ada yang aneh misalkan kenapa ini terbitnya sangat buru-buru sekali begitu. Siapa yang mengafiliasi perkara-perkara ini? Sebenarnya yang dikritik hari ini adalah kebijakannya. Caranya kemudian dicurigain orang begitu. Bagaimana cara mengakhiri kritik orang terhadap proses 5 bulan bisa terbit dan perpanjang izin itu sekian biji sampai 9 begitu ya. Ahmad Marzuki berkuasa sebagai PJ itu kan 2 tahun. Dia hanya mampu menerbitkan izin di masa dia itu, baik perpanjangan ataupun penerbitan baru begitu ya. Totalnya cuma 6. Itu 2 tahun loh. Tapi ini cuma 5 bulan. Artinya kan menurut saya afiliasi politik itu berbahaya dong ketika kemudian dikaitkan dengan bisnis-bisnis seperti ini. Ya, berbahaya kalau misalkan Pak Bus menjadi gubernur menurut saya. Ini orang yang paling berbahaya dari sektor bisnis pertambangan begitu ya. Karena kita tahu begini, saya dapat cerita dari kawan-kawan. Melabuh itu menjadi area primadona. Dia menjadi area primadona karena di situ ada batu bara, di situ ada emas, di situ ada biji besi. Kekayaan alam, sumber daya alam itu adalah melabuh. Melabuh itu menjadi primadona dia. Makanya kemudian wajar antara Nasdem mendukung gubernur, Nasdem mendukung bupati. Jadi ini ada penguasaan sumber daya alam ketika selesai pilkada. Nah, grupnya Bustami itu bisa jadi mengendali bersama Surya Paloh itu mengendali Aceh Barat secara utuh sektor pertambangan. Nah, grupnya Mualim itu saya kira menjadi ancaman dong kalau begitu. Jadi ada perebutan sebenarnya secara politik di bisnis ini. Kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya itu adalah basisnya adalah politik. Pintu masuknya itu adalah politik. Oke, pintu masuknya itu politik. Untuk masuk ke tambang tadi. Ya. Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa di Indonesia bisnis tambang itu ada 2, legal dan ilegal. Dan dia nggak ada soal. Secara ilegal dia disoal karena dia pelanggaran hukum. Secara legal dia dikritik. Mekanisme penerbitan izinnya yang dikritik. Siapa yang tanda tangani, begitu-begitu. Itu dia yang dikritik. Itu yang kemudian dibaca orang. Itu yang kemudian dievaluasi orang. Itu yang kemudian sebagai argumentasi perdebatan publik. Bagaimana caranya 5 bulan 9 UP misalkan. Tapi apa yang Anda baca, Bang? Tadi ada bahaya Anda sebutkan, ada ancaman buat Mualim. Apa yang Anda baca dari ini kan begini. Proses ini Anda lihat taktik ini. Saya sedang membayangkan suatu fakta ke depan ketika pilkada usai Bustami pemenang dalam pertarungan pilkada pemilihan gubernur ya. Bahaya yang paling besar itu adalah ketika Bustami menguasai sektor pertambangan,
bersama kolega politiknya, maka Surya Paloh lah yang kemudian menjadi raja dalam investasi sektor tambang ini. Kedudukan Mualim bersama grupnya sebagai mantan kombatan GAM itu hilang kuasa atas pengelolaan, pengendalian, pengawasan sektor sumber daya alam. Jadi ada pertarungan politik sebenarnya cukup kental yang terjadi. Maka kemudian isu pertambangan itu menjadi seksi. Karena kenapa? Di belakang siapa yang berkuasa, Nasdem, dia yang memiliki. Iya, di belakang Nasdem adalah afiliasi dengan pertambangan, begitu ya. Di belakang Mualim tidak muncul Tapi afiliasi jika politik konsepsinya pertambangan. memang itu menjadi seksi, Bang. Siapapun yang menang kan tetap akan menjadi seksi dia. Begitu juga nanti siapapun yang menang kan. Nah, berbeda gini, kalau misalkan Mualim jadi gubernur, ini kan pertarungan belum dimulai nih. Bisa saja Pak Bus menang, bisa saja Mualim menang, begitu ya. Kalau misalkan Mualim yang menang, maka Melabuh dan sekitarnya sebagai wilayah yang kaya akan sektor pertambangan ini, itu juga menghilangkan posisinya Surya Paloh dan the gang. Ya gitu ya. Jadi pengendali kebijakan dan pengendali produksi kemudian hari itu akan terjadi take over antara dua ini nggak sekedar pertarungan calon gubernur loh. Tapi setelah pilkada itu ada pertarungan bisnis yang cukup besar. Setelah itu yang sebenarnya yang menjadi menarik kita simak. Jadi bukan pada posisi mengusir. Misalkan posisi MIFA tutup, bukan pada posisi tutup industri. Tapi pada posisi siapa yang akan mengendalikan bisnis ini pasca pilkada. Siapa gubernurnya, bagaimana pengelolaannya. Kalau Pak Bus yang menang, Surya Paloh dan the gang, penguasa sektor ini dan teknologi segala macam, Mualim dan grupnya bisa goodbye. Kalau Mualim yang menang, grup Pak Bus sebaliknya. Ini pertarungannya tidak main-main menurut saya. Ini pertarungan serius. Makanya kemudian tidak bicara transaksi di depan ini. Ini bicara transaksi setelah pilkada loh. Dan apa implikasinya bagi sektor tambang, Bang? Siapa yang menang tadi kan? Karena kan jelas kalau kita bilang tema kita tadi pundi-pundi. Kalau bilang tiket, tapi bahkan ini izin itu bahkan ke pundinya tadi ada kemudian dia begini. Modal kalau kita betul. Jadi gini. Sektor tambang itu sebenarnya bicara sektor tambang dia tidak boleh kemudian dimunculkan pundi-pundi kepada pribadi. Karena ini kan bicara sektor bisnis ya. Apakah kemudian kubunya Pak Bus berafiliasi dengan si pemodal, kemudian dianggap bantu ke politik juga begitu. Saya kira hal itu bisa ya bisa tidak. Karena kita nggak bisa membuktikan itu terjadi. Dan jangan kemudian kita menyebarkan fitnah ya. Tetapi dalam hal-hal seperti ini saya kira orang ngerti, paham bahwa ini adalah tidak free, ini adalah koalisinya politik. Jadi politik itu tidak berdiri sendiri dia, karena di belakangnya itu ada pemodal, ada si pemikir, ada si provokatornya. Jadi di belakang politik itu ada banyak agenda yang tersembunyi yang mesti dibedah gitu loh. Nah, yang muncul ke permukaan itu kan karena rilis jumlah UP, sehingga meributkan antara Nasdem dengan 01 dengan 02, kira-kira begitu ya. Nah, jadi memang Nasdem itu kan tidak bisa menghindari dari arah politik sumber daya alam ini. Karena Nasdem itu sebelum mengusung Bustami sebagai calon gubernur, dan dia aktif dan pasif terlibat dalam sektor pertambangan. Jadi sekali lagi bahwa ini kan tidak boleh kemudian kita menyalahkan dinas. Bukan, ini kita tidak sedang menyudutkan dinas, baik dinas perizinan maupun dinas pertambangan. Kita tidak bisa menyudutkan mereka, karena mereka itu kan memproses perizinan itu adalah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tetapi yang perlu dibedah itu adalah bagaimana mungkin Pak Bus dalam 5 bulan itu menerbitkan memperpanjang izin orang itu secepat kilat itu gimana ceritanya? Lalu orang membayangkan kalau Pak Bus menjadi gubernur 5 tahun loh. Anda kali itu 5 bulan 9, 5 tahun berapa?
Kira-kira akan berapa? Gitu? Kira-kira akan berapa? Kali-kalinya. Kali-kali kalkulasi dari kolega-kolega politik yang mendorong untuk mempercepat proses Atau bisa izin. jadi berbeda kan, sangat dinamis juga kan? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Nggak mungkin, karena makanya disebut bahwa kalau gubernurnya ini afiliasi dengan ini, gubernurnya ini afiliasi dengan ini misalkan. Kalau hari ini kan terbaca, misalkan gini, orang mengatakan kalau begitu kalau menangnya Pak Bus, tambang itu akan menjadi investasi yang ramai dong. Bisa jadi ya, karena dibuktikan dengan waktu 5 bulan, 9, 5 tahun berapa dong? Kira-kira begitu ya. Orang memperbandingkan angka-angka. Nah, tapi sekali lagi menurut saya yang paling menarik adalah mualim itu harus belajar dari sini bahwa dia bukan pada jumlah UP sebenarnya. Jadi kalau kemudian gubernurnya mualim gitu ya, dia tidak boleh pada jumlah UP. Tapi beresin dulu pada sektor tambang ilegalnya dong sebenarnya. Tambang ilegal kan juga banyak. Yang harus dilihat tambang ilegalnya dulu. Lah iya, tambang ilegal ini kan juga banyak nih. Bukan keizinnya dulu yang harus diperpanjang sebelum masa habis. Jadi lebih bagus ada dua. Satu, memperbaiki tata kelola sektor tambang yang sudah terbit izin dong. Itu mesti didorong ya. Tata kelolanya itu masih diperbaiki. Yang sudah pegang IUP eksplorasi, yang sudah produksi, itu masih didorong oleh gubernur terpilih itu untuk perbaikan tata kelolanya, dipercepat produksinya, misalkan ya. Dan kalau nggak ya cabut. Ke ekonomi kan bang pastinya. Afiliasi dengan ekonomi. Dia afiliasi dengan sektor ini kan sebenarnya pada ekonomi, pada sosial juga, masyarakat setempat lingkungan juga begitu. Jadi saya kira variabelnya kan banyak nih. Betul. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian sektor legal dan ilegal ini dua hal yang mesti diurus. Menarik, siapapun yang terpilih. Ini ilegal. Saya. Seberapa kondisinya ilegal di Aceh? Tambang ilegal ini seperti apa? Kalau masuk tambang ilegal ya. Kalau kita tambang ilegal itu menurut saya yang pertama, tambang ilegal sesuatu hal yang belum bisa diberesin. Kenapa belum bisa diberesin? Saya menduga kalau yang legal ini kan prosesnya panjang dan ribet dianggap oleh pengusaha-pengusaha. Panjang, ribet, payah, butuh banyak modal, sehingga dipersingkat. Para mafia-mafia sektor tambang ini mempersingkat proses. Tambang terus, transaksi cepat. Ilegal tempatnya. Saya kira karena itu jadi di Aceh. Ya, karena itu mungkin tata kelola perbaikan tambang ilegal ini kan nggak pernah bisa beres. Karena nggak ada niatnya. Kalau ada niatnya, misalkan perbaikannya melalui mekanisme penetapan tata ruangnya. Tetap tempatkan tata ruangnya sebagai wilayah tambang rakyat sehingga boleh diurus izin melalui koperasi misalkan. Koperasi yang legal diakui oleh negara, yang bisa dikutip pajak oleh negara, yang bisa diawasi oleh negara. Saya kira kan prosesnya dipanjang. Orang mungkin nggak mau karena menunggu proses itu bertahun atau berbulan-bulan, transaksinya dimacet. Cepatnya kemudian proses yang terjadi hari ini. Yang terjadi. Jadi tambang ilegal sampai 7.000 hektar itu yang tersebar di 7 kabupaten misalkan, asik. Bagi mereka itu asik. Transaksi cepat, minyak ilegal cepat, merkuri cepat, semuanya prosesnya cepat. Ya kan? Hukum pun tidak begitu efektif berlaku. Saya kira wajar kemudian orang ramai ke sana karena dia cepat prosesnya. Begitu dapat hasil dia jual dapat uang terus. Dan tapi jelas kan bang, kerusakannya juga jelas. Oh, kalau kerusakan lingkungan segala macam saya kira itu efek-efek itu pasti ada. Tapi kembali kepada tema kita bahwa Bustami ini berbahaya nggak sebagai calon gubernur? Menurut saya bahaya. Bahaya dia. Karena praktis sekali cara pikirnya. Selama cita-citanya terpenuhi, dia kasih apapun orang minta, kira-kira begitu kan? Itu berbahaya. Tiket tadi bang, cuma tiket abang bilang kan? Tiket itu kan mahal bagi seorang calon gubernur. Jadi uang itu nggak ada pengaruhnya. Karena semua di Aceh ini kan banyak orang pintar. Untuk maju sebagai calon gubernur itu butuh tiket. Tiket itu mahal. Karena ini bukan sedang mendapatkan tiket nonton bioskop loh. Ini tiket menjadi tokoh, menjadi politisi, dikenal sebagai politisi, dikenal sebagai pemain dalam
kancah politik lokal. Jadi mahal tiket itu. Mahal menurut saya. Kali-kali ke depannya Bang, kira-kira kan tadi kan kalau seandainya memang nanti terpilih dan sebagainya, itu kemudian implikasinya apa kepada sektor tambang? Kan artinya kan 9 izin kan aturannya lebih bagus lah, banyak keluar izinnya, terus kemudian, ini baru kita lihat tadi dari MIFA kan ada 8 lainnya kalau kita baca infografis. Dia sebenarnya begini, kalau misalkan kita perbandingkan ke depan, maka kita perbandingkan dulu dengan masa lalu. Masa lalu di masa Abu Doktor itu mencabut Zaini ya, dari zaman Mualim sebagai wagub waktu itu misalkan, beliau kan sempat mencabut sampai 37 lebih UP. Itu kenapa bisa dicabut zaman itu? Karena izin yang sudah didapatkan seperti ini itu nggak efektif. Si pengusahanya nggak cukup modal untuk memproduksi. Karena banyak itu pengusaha-pengusaha. Hanya terbit saja. Artinya kan hanya terbit saja, tetapi tidak efektif dalam membangun ekonomi. Itu sebenarnya akan dikritik ke depan. Dia bukan, makanya saya bilang, ini bukan pada jumlah sebenarnya. Yang diperdebatkan orang itu bukan pada jumlah. Tetapi pada efisiennya, efektifnya. Efektif nggak untuk ekonomi rakyat, untuk membangun ekonomi daerah, efektif nggak? Ekonomis tidak. Begitu ya. Saya kira yang hal-hal seperti itu yang kemudian akan menjadi perdebatan publik yang mesti dipertajam menurut saya. Ini tidak bisa seperti ini karena sebenarnya dengan waktu 5 bulan itu tetap menjadi orang curiga. Curiga orang misalkan kenapa sesingkat ini sih? Karena tahapannya itu kan apakah orang ini pengusaha-pengusaha ini sudah lama antri begitu ya? Antri di meja gubernur tidak diproses-proses atau antri di meja perizinan tidak diproses-proses, itu juga menjadi teka-teki. Kenapa begitu Pak Bus datang lancar begitu? Itu kan teka-tekinya tuh. Itu kenapa tuh? Apakah semua di baliknya itu adalah ada partai politiknya? Semua? Ya, itu mesti dicurigain orang kan? Apakah ini partai koalisi semuanya? Menarik Bang, kalau tadi kita bilang MIFA afiliasinya ke Nasdem. Ya. Ini apakah kemudian 8 lainnya ada berkaitan juga Bang? Ini kan ada, kita lihat ya Bang, ini ada CV Blang Lemak Raya, ada PT Athena Tambang Jaya yang di Abdia, ada PT Energi Tambang Gemilang Bang, Nagan Raya. Itu juga apa? Semuanya afiliasi politik kah? Ada sampai di Aceh Selatan, ada di Singkil juga, ada di Aceh Besar, Aceh Barat. Ini kan lokasi kan tersebar hampir pantai barat semuanya ya. Dari Aceh Besar sampai ke Aceh Singkil begitu ya. Saya kira ini yang mesti dibedah. Apakah ini ada afiliasi politik atau 100% bisnis saja misalkan. Kalau bisnis saja, saya kira ini kan tidak ada soal. Ini nggak ada soal. Kalau misalkan tidak ada afiliasi politik di dalamnya, itu nggak ada soal. Tapi kalau sempat ada afiliasi politik gara-gara ini, itu kan menjadi soal. Kenapa jadi soal? Kalau sempat Mualim jadi gubernur, 9 ini gimana nasibnya? Dipahami ya? Ini akan terjadi balas pantun nggak sih? Itu yang bayangkan orang. Akan dibalas pantun nggak ini? Apakah yang dulunya sampai eksplorasi tidak terbit lagi sampai produksi? Apakah dia dihentikan sampai eksplorasi saja? Ini kan akan menjadi teka-teki karena kebijakannya itu ada pada gubernur. Apakah kalau nanti seandainya 02 yang menang ini akan dipersulit? Ataukah kemudian kalau 01 yang menang ini akan terus berjalan? Akan lancar gitu, misalkan. Kan? Nah, itu kan logikanya. Logika bisnis. Logika bisnisnya. Iya. Itu kan terjadi kemudian sebelum ini kan? Itu yang kemudian kita khawatirkan. Itu saya khawatirkan. Dan itu kan berimplikasi, karena kan gini, siapa pemimpinnya kan otomatis apa yang dia... Harusnya begitu, menurut saya begini. Saya sebagai forum Forbina begitu, forum peduli investasi begitu ya. Saya ingin meyakini dua kandidat ini bahwa siapapun Anda menang kemudian hari begitu ya. Sektor pertambangan itu tidak untuk diganggu. Itu posisi yang mesti dalam visi misi, dalam praktek program-program kemudian hari begitu ya. Sektor tambang ini bukan untuk ada ganggu ketika mereka beda afiliasi politik dengan Anda. Itu yang mesti garis bawahi itu. Tidak untuk diganggu mereka.
Karena mereka itu adalah dalam kacamata bisnis adalah mereka pendukung investasi. Oke. Siapapun yang terpilih, ini mesti diperbaiki pada tata kelolanya. Apa yang diperbaiki? Pertama, kalau mereka pegang IUP eksplorasi, gubernur wajib perintahkan kepada si pemegang IUP untuk melakukan eksplorasi. Jika dalam waktu 2 tahun tidak bisa melakukan eksplorasi, maka cabut. Tidak boleh terbit sampai produksi. Itu perbaikan tata kelola pertama. Kalau mereka pegang produksi, maka mereka wajib perbaiki dalam tata kelola produksinya. Apa namanya, lingkungannya, penjualannya, dan seterusnya. Itu sampai step berikutnya. Step berikutnya, sampai pelaporannya. Ini mesti didorong pada perbaikan. Dan evaluasinya pasti bang? Ya pasti, semuanya. Evaluasi progres per 6 bulan misalkan. Itu mesti didorong ke arah sana. Artinya yang produksi ini mesti memproduksi sehingga pengangguran itu bisa ditampung oleh si pengusaha-pengusaha ini, kira-kira begitu ya. Artinya ini bukan nanti ketika beda politiknya menang, ini dihancurkan. Itu yang mesti digarisbawahi ya, walaupun ini kalau grup Mualim baca ini kan evaluasinya politiknya Pak Bus. Kalau Pak Bus baca ini evaluasinya adalah investasi, kan begitu. Itu kan cara sudut pandang yang berbeda, tetapi orang tetap memandang ini evaluasinya ke sana, ini evaluasinya kemari. Nah, tetapi bagi kami memandang bahwa ini masih dituntaskan sampai kemudian produksi atau pencabutan. Tapi apakah yakin bang kita seoptimis itu ketika tambang, kalau tadi kita pakai kata seksi, tidak akan terafiliasi oleh politik apapun, tidak akan terganggu dengan kondisi politik apapun? Karena kalau tadi kita bilang ini aja sangat dekat isunya dengan politik. Buktinya 9 izin keluar tadi kita bilang kan? Ya contoh saya bilang begini, kita paham misalkan seperti Lung Setiamining. Lung Setiamining itu kan posisi tambangnya di Lung. Setahu saya sebelum Pak Bus memperpanjang izin kepada PT Lung Setiamining, artinya kan izin mereka sudah ada duluan. Oke. Setahu saya mereka tidak sedang bervariasi politik, karena mereka pure bisnis, tidak ada urusan dengan politik. Apakah kemudian dengan kondisi apapun akan terjaga lah bang, kita bilang tambang ini terjaga kemudian produksinya, ya artinya mereka tidak terganggu lah dengan implikasi ekonominya baik. Artinya implikasi ekonomi. Itulah yang kita minta komitmen kedua pihak, baik Mualim, baik Pak Bus, dua-duanya kan kita minta, justru kita menempatkan kepercayaan kepada mereka, siapapun yang terpilih adalah ini mesti diberikan kenyamanan, bukan diusir. Dan bukan menjadi alat kan? Dan tidak menjadi alat, tidak boleh. Karena menurut saya ini adalah bisnis, siapapun grupnya. Karena begini, pengusaha itu ketika mengevaluasi dengan Pak Bus, ketika yang menang adalah Mualim, mereka cepat-cepat loh akan pindah ke Mualim. Pasti akan merapat ke Mualim. Dan begitu sebaliknya, ketika Bustami menang, pengusaha ini juga akan cepat-cepat merapat ke Bustami. Jelas. Dia posisi pengusaha itu begitu, karena dia mencari kenyamanan. Kan? Artinya mau saya tegaskan bahwa siapapun yang menang, ini nggak boleh dimusuhin. Ini adalah bisnis yang mesti didukung. Gitu loh maksud. Itu poinnya, gitu ya. Tetapi poin kedua, saya mau bilang bahwa orang tetap curiga. Kenapa Pak Bus bisa menerbitkan 9 izin dalam waktu seketika? Apakah prosesnya sudah antri di meja perizinan, atau memang deal politik yang mempercepat proses perizinan terbit? Gitu loh maksudnya. Itu yang kemudian menjadi poin kedua. Orang menempatkan agenda ini sebagai agenda politik. Wajar kemudian orang ketika memperbandingkan masa si Ahmad Marzuki cuma 6, masa Bustami sampai 9, beda tahun gitu ya. Di sini malah 12 bang, tapi memang jabatannya lebih lama, 20 bulan. Si Pak Marzuki, Pak Marzuki, betul. PJ sebelum Pak Bus. Nah, begitu juga dengan sektor tambang ilegal. Itu gawinya siapa? Nah, gitu ya. Saya paham lah bahwa
ini mesti dua-duanya mesti diberesin pas setelah pilkada nanti. Tapi apapun itu Bang, kan otomatis sebagai Porbina, apa kemudian harapannya? Tadi sudah Bang sampaikan kepada salah satu atau siapapun lah yang memang yang tadi yang jelas izin tadi oke, tapi juga step-step tadi ya Bang harus dilihat lagi. Dan implikasinya yang pasti terhadap ekonomi. Kalau saya sih memandangnya yang paling penting bagi masyarakat lah ya, bagi masyarakat yang pertama tahapan perizinan itu benar ketika ini diperpanjang maupun diterbitkan oleh Pak Bus maupun Gubernur setelah pilkada nanti. Karena ini agenda tidak akan berhenti. Setelah pilkada pun izin-izinnya akan terbit juga. Karena proses izin kan masih antri nih. Kan akan terus kan, bukan soal izin. Lah iya, kalau misalkan kita membenci pertambangan, membenci perizinan, maka dua dinas ini bubar dong. Kan tidak boleh. Kan tidak boleh ya, karena kinerjanya dinas pertambangan itu adalah seberapa banyak rekomendasi terbit. Kinerjanya dinas perizinan itu kan seberapa banyak izin terbit. Tadi rekom, satu izin gitu ya. Artinya dua dinas teknis ini secara teknis kan sebenarnya tidak soal, karena itu adalah kinerja mereka. Yang menjadi soal adalah ini bypass atau tidak. Ini korup atau tidak. Ini berproses secara benar atau tidak. Ini afiliasi politik atau tidak. Ini benar bisnis atau hanya investasi main-main begitu, tidak sampai produksi. Itu menjadi pertanyaan yang cukup banyak. Lalu bagaimana kemudian posisi tambang ilegal, diurusin atau enggak? Jadi bagi kami, satu, yang pertama, kita meyakini siapapun terpilih, ini mesti didorong perbaikan tata kelolanya. Jadi tidak boleh lagi seolah-olah kita Aceh ini anti tambang, itu tidak boleh lagi muncul. Tidak lagi framingnya begitu ya, tidak lagi kacamata bahwa ini afiliasinya, ini afiliasi, nggak ada lagi. Begitu pilkada selesai, siapapun terpilih, ini harus dinolkan dalam posisi bisnis. Itu satu. Yang kedua, ilegal ini mesti diberesin juga. Bagaimana menempatkan tambang ilegal itu sebagai koperasi rakyat yang terkelola, yang terkontrol. Ini mesti dimandatkan kepada calon gubernur yang terpilih. Oke, karena ini adalah agenda besar. Tidak boleh lagi kemudian transaksi ilegal karena tambang ilegal dan seterusnya ilegal terus berlanjut hingga kekayaan berakhir begitu. Itu tidak boleh lagi. Yang lainnya menurut saya rakyat itu kan punya hak memberikan semacam pengawasan, melaporkan sebagai bagian dari pengawasan itu bahwa proses-proses yang dijalankan selama ini adalah sudah benar. Kalau misalkan benar, maka berikan apresiasinya. Kalau ini salah, maka disoal sampai kemudian mencari apakah Bustami sebagai calon gubernur itu dimodali politiknya oleh mereka, dimodali modal politiknya oleh mereka. Kalau sempat iya, maka itu menjadi korup yang mesti dituntaskan. Jadi ini tidak bisa diperiksanya Mualim. Yang diperiksa dalam perkara ini adalah tetap Bustami sebagai orang yang menantangi penerbitan ini. Saya kira itu. Oke, Pak Ibnu, terima kasih banyak bincang-bincang kita. Baik. Terima kasih banyak. Insya Allah kembali lagi ke PTM ya Bang ya. Baik, sama-sama. Dengan tema yang berbeda. Oke, terima kasih pemirsa PTM dimanapun Anda berada pastinya. Dan kami, manajemen PTM sudah menyurati 4 pasangan calon wali kota Banda Aceh untuk bisa hadir untuk menyampaikan visi misi ke studio PTM, dan kami masih menunggu, dan baru 1 yang menyanggupi. Kami masih menunggu 3 lainnya. Dan kami menunggu untuk itu. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Saya mau tulis untuk bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.